Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Mingguan yang diambil dari bacaan Injil Hari Raya Penampakan Tuhan, Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Jika dalam bab pertama Injil Matius, penginjil Matius ingin menunjukkan identitas Yesus, siapa itu Yesus, maka dalam bab kedua, misteri sosok Yesus dihubungkan dengan tempat-tempat tertentu yang menandai permulaan kehidupannya di bumi. Dan perikop Injil pada hari raya penampakan Tuhan ini merupakan awal dari bab kedua Injil Matius, yang kemudian diikuti oleh 3 gambaran naratif lainnya: pelarian ke Mesir, pembantaian anak-anak tak berdosa di Bethlehem, dan kembalinya mereka dari Mesir. Hari ini kita akan merenungkan episode orang-orang Majus dari Timur. Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur melakukan perjalanan yang panjang dan sulit untuk pergi dan menyembah raja orang Yahudi. Dan mereka ditemani dan dituntun oleh tanda bintang. Ada 3 kata penting di sini: berjalan, menemani, dan menyembah. Terinspirasi dari Injil hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ketiga kata ini. Pertama adalah kata berjalan. 3 orang Majus dari timur ini berjalan pada saat terbitnya bintang. Mereka berjalan sangat jauh hanya untuk bertemu dengan Yesus. Karena apa? Karena mereka berjalan dengan hati yang gelisah, dengan hati yang penuh kerinduan. Berjalan itu penting, apalagi berjalan bersama untuk bertemu dengan Tuhan. Jalan 3 orang Majus ini adalah jalan yang penuh dengan kesulitan. Tetapi pada akhirnya berhasil mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka mengajarkan kita bahwa perjalanan hidup dan iman kita adalah sebuah perjalanan yang menakjubkan, perjalanan yang terus-menerus dan gelisah untuk selalu mencari Tuhan. Kerinduan mereka untuk mencari Tuhan. Kedua adalah kata menemani. 3 orang Majus dari timur tidak berjalan sendirian. Mereka ditemani oleh tanda bintang. Bintang itu menjadi penunjuk jalan bagi mereka. Bintang itu menolong mereka untuk menemukan di mana Allah Tuhan itu berada. Hari ini kita dapat mengambil nasihat ini. Lihatlah bintang dan berjalanlah. Jangan pernah berhenti berjalan, tetapi jangan lalai juga untuk melihat bintang. Ini adalah nasihat yang kuat di hari ini. Kita diundang untuk melihat bintang dan berjalan. Lihatlah bintang dan berjalanlah. Seorang pelukis ternama, Van Gogh, menulis bahwa kerinduan akan Tuhan mendorongnya untuk keluar di malam hari untuk melukis bintang-bintang. Karena begitulah cara Tuhan menciptakan kita, dijiwai dengan kerinduan, berorientasi seperti kerinduan hati orang-orang Majus untuk berjumpa dengan Tuhan, dan mereka dituntun oleh bintang-bintang. Ingatlah, hidup ini seperti kanvas kosong yang perlu dilukis dan diberi warna. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kata menyembah. Setelah bertemu dengan Tuhan, mereka menyembah dan memberikan persembahan.
3 persembahan yang mereka bawa: emas, kemenyan, dan mur. Mari kita pikirkan orang-orang Majus ini yang datang dari jauh. Mereka punya segalanya, kaya, mereka berbudaya dan terkenal. Tetapi ketika tiba di tempat yang mereka tuju, mereka justru menemukan seorang anak kecil. Dan apa yang terjadi? Mereka sujud menyembah seorang anak kecil itu. Suatu tampilan kisah yang kontradiksi sebenarnya. Sikap rendah hati yang dilakukan oleh orang-orang yang begitu termasyhur ini, orang-orang Majus ini, sungguh mengejutkan kita. Bersujud di hadapan otoritas yang menunjukkan tanda kekuasaan dan kemuliaan itu adalah hal biasa pada saat itu. Dan bahkan sampai hari ini pun hal itu tidaklah aneh. Tetapi di hadapan seorang anak kecil dari Bethlehem, hal itu tidaklah mudah. Tidaklah mudah untuk menyembah Allah yang keilahiannya tetap tersembunyi dan tidak tampak percaya. Ini berarti menyambut kebesaran Allah yang memanifestasikan dirinya dalam kerendahan hati. Dan ini pesan kuat untuk kita di hari ini. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Majus merendahkan diri mereka di hadapan logika Tuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menyambut Tuhan tidak seperti yang mereka bayangkan, tetapi sebagaimana adanya, kecil, sederhana, dan miskin. Sujud mereka adalah tanda dari mereka yang mengesampingkan ide-ide mereka sendiri dan memberi ruang bagi Tuhan. Dan ini dibutuhkan kerendahan hati untuk melakukan sujud dan memberi ruang kepada Tuhan dalam diri mereka dan kita semua. Injil juga menegaskan hal ini, bahwa orang-orang Majus dari timur itu bersujud dan menyembah. Dengan melakukan gerakan ini, sujud menyembah ini, orang-orang Majus dari timur menunjukkan bahwa mereka menyambut Dia yang menghadirkan dirinya dalam kerendahan hati, kekecilan, dan kemiskinan. Dan inilah cara mereka membuka diri untuk menyembah Allah. Peti-peti yang mereka buka adalah gambaran hati mereka yang terbuka. Kekayaan sejati mereka tidak terletak pada ketenaran, kesuksesan, tetapi pada kerendahan hati mereka, pada kesadaran bahwa mereka membutuhkan keselamatan. Dan inilah teladan yang diberikan oleh orang-orang Majus kepada kita hari ini. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, jika kita selalu berada di tengah segala sesuatu dengan gagasan kita sendiri dan menyombongkan diri di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah sepenuhnya bertemu dengannya. Kita tidak akan datang untuk menyembahnya. Jika kita tidak menanggalkan kepura-puraan, kesombongan, tujuan dan perlombaan kita untuk menjadi yang terbaik, kita juga akan menyembah seseorang atau sesuatu dalam hidup dan bukan Tuhan yang kita sembah. Sebaliknya, jika kita menanggalkan kepura-puraan kita akan kemapanan kita, jika kita menjadikan diri kita kecil di dalam diri kita sendiri, maka kita akan menemukan kembali keajaiban dari menyembah Tuhan. Karena menyembah itu melampaui kerendahan hati dan keinginan untuk tidak pernah menyadari kehadiran Tuhan. Yesus akan lewat dan diabaikan seperti yang terjadi pada banyak orang waktu itu dan waktu kini. Tetapi tidak seperti orang-orang Majus
yang memiliki kegelisahan dan kerinduan hati untuk mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Karena itu sebuah undangan untuk kita semua. Pertama, siapakah yang menjadi bintang dalam hidup kita? Allah, Yesus, Maria, orang tua kita, saudara laki-laki dan perempuan kita, ataukah sesuatu yang lain? Kedua, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan di awal tahun baru ini? Kesombongan, kepura-puraan, kenaran, atau kesuksesan, atau peti kerendahan hati dan ketegaan hati kita yang berikhlas, menyan, dan mur. Dan ketiga, marilah kita mengikuti teladan 3 orang maju dari timur ini yang berjalan menuju Bethlehem dengan penuh kerinduan untuk mencari dan berjumpa dengan Allah. Kerinduan inilah yang membuat kita melampaui kebiasaan yang sudah mapan, melampaui iman yang berulang-ulang dan melelahkan. Perjalanan hidup dan iman kita membutuhkan kerinduan sebagai sebuah momentum batin untuk mencari dan berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya, kita mohon kepada Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk melihat bintang, untuk bisa berjalan bersama, saling menemani, dan tiba untuk bersembah sujud menyembah-Mu. Berjalan, menemani, dan menyembah. Tuhan memberkati